Halo Barani. Halo. Dari lamanya orang tidak tag karena berhubung kita kan di mana ke kemarin itu Di Jalan Budaya. Jalan Budaya di Makassar ke. Di Makassar ke. Jadi baru pakai ini kembali lagi dan baru ada waktu kodong untuk tag. Iya. Jadi minta maaf untuk Barani yang menunggu-nunggu. Dan terima kasih juga karena Iya. dinanti-nantikan. Dinanti-nantikan enaknya tuh orang dinanti-nantikan begitu toh. Anjay. Cuman ya agak sedikit juga ini sayang. Karena Capila kau nonton Ai kan Oh, iya. sudah kembali di 2002 itu bekerja di kantor lagi, sementara kantornya itu tidak ditahu jam kerjanya, maksudnya Iya. Oh, Tidak. kerja di kantor, minta kerja di rumah, Midi. iya kalau Ada apa lagi tuh anunya singkatannya? W. apanya WCW itu apa Kan aja. yang Smackdown WWF. WWF itu dia begitu maksudnya kalau kerja dari rumah kan dia kan lagi WFH WFH Iya. Work from home. work from rumah. Iya, jadi awal-awal Pak Capila itu kan dia work from home. Iya. Terus banyak waktunya untuk tag Capila. Iya. Akhirnya masuk di Noise. Masuk di Noise, alhamdulillah harus tayang terus toh. Dan Iya. terus Iya. rutin. Nah, mau perpanjang di Noise, Ai bilang Ai kayaknya nggak bisa ini karena kerja mah takutnya kita ambil Noise tawa lanjut di Iya. Noise ki baru Berantakan. Tidak dan- bisa konsisten. Iya, jadi sesekali Mami Capila bisa muncul tergantung ada waktunya Om Ai. Ini juga lagi sakit Kika itu. Iya, jadi mohon doanya untuk teman-teman karena Om Ai lagi sakit. Dan kita mulai saja dengan perkenalan. Ini ada Siapa namanya? Kipli. Rentau. Kipli. Dokter gigi tuh di Tamangko. Rentau. Tidak, ini kan kalau penjual Kipli coto dia kuda itu biasa kan Iya. taruh di depan toh. Kepala kudanya. Iya, kepala Iya kudanya. Iya. Kenapa saya yang tidak tahu? Itu menggambarkan kalau Ini jual- coto kuda. coto kuda, Coto bukan kuda. sebenarnya coto kudanya, lebih ke ini kudanya masih segar karena Iya. ini kepalanya kok lihat nih. Masih ada kepalanya. Jadi dagingnya tuh masih segar. Dan kebetulan kan istriku orang Jeneponto. Iya. Jadi bagi orang Jeneponto itu kalau misalkan parik ya anu toh suara atau acara begitu, Iya. pride-nya itu tawa tinggi kalau Ada kuda. Iya, Ada gantalanya. Iya, ada kepala kuda pasan toh bilang. Oh, gitu. maksudnya serius kini acara ye. Ah, Gitu sih. karena kuda kan melambangkan ini toh keseriusan. Hah? Hmm? Maksudnya, Kok bikin itu? kalau dia kejantanan, kegagahan, Kegagahan iya kuda. seriusan. Sama kencang. Iya. Iya, kalau kencang iya. Kencang. Kalau serius biar caca ke serius. Toh kalau caca ke dulu gitu kalau naliaki pernah gue mandi tidak terus kayak najanjang ke cica. Kayak lihat mai. Baru biar itu menghadap ke atas ki. Tatapannya tuh ke kita ya. Benar, kenapa nih? Matanya di Acin itu samping. cacat toh. Cacat. Apa? Ada juga Oh, Iya. bukan caca itu. Bukan Oh, caca. Iya, bukan caca itu. Bukan caca Iya, itu. belut listrik. Ada petir-petirnya. Iya. Kuda apa lagi? Nah, ini sebenarnya hiasannya teman-teman karena waktu itu ada konten apa itu dulu dik? Gamal ini. Iya, iklan Gamal. Terus bilang gimana ya beli ada topeng kuda. Terus kulihat ke di Vindes Iya. ada hiasan kuda. Oh iya. Ada hiasan tapi kuda putih. Saya pasang juga. Om Nggak Vincent pernah Desta tiga kalau kita nonton ini saya tiru kita. Saya pasang juga begini tapi tidak mungkin Anda nonton sih. Oke, langsung saja ke pertama. Kotak ke bawah Pak. Bukan pilihan ganda ceritanya. Bukan Cerita pilihan ganda pertama. tolong TTS. Iya, Iya, TTS TTS. TTS masuk kok. Telona. TTS itu mas di kepala aku. Iya. Pilihan ganda. Anggan julung kok marah ini lama itu tidak berputar ini anu Otak kah, apa? otak ke untuk spontanitas toh jadi agak-agak kaku ini teman-teman maaf ya. Oke, Oke, kita cerita. bacakan cerita yang pertama. Saya sudah tunggu dulu sebelumnya.
apa di ku bilangnya? Trailernya Pengabdi Setan. Iya, yang Pengabdi suara Setan. aja saja. Iya, Apa suara sih? aja. Jadi kan masuk di dalam film Beng itu. Jadi di ending film itu ada sambungannya untuk trailernya Pengabdi Setan. Oh iya. Jadi di bioskop ke orang nonton. Nah, potongannya itu kan ya mungkin banyak tuang itu orang-orang rekam. Kiku dengar nih, Bang. Tolong ibu. Aku di dalam kuburan, ibu. Aku di dalam kuburan, ibu. Pelengkung, peleng setan. Bayangkan teman-teman Mas Sunda respect untuk Joko Anwar toh. Di saat orang-orang lain bikin film trailernya itu harus bikin kaget, harus Iya. Jump scare jump apa? scare atau pokoknya gambarnya harus bagus. Ini Suara aja. suara tapi liar itu imajinasinya kayak diapain ini. Ya apa ini itu koron di Tolong dalam. ibu asal di dalam kur disiksa. Ibu dia datang lagi. Iya begitu. Langsung. Masa anda penasaran Be, kali? ingat lagi dengan. Tidak kapang. Nah, jadi Adi nih teman-teman belum nonton Pengabdi Setan 1. Iya. Pengabdi Setan lagi. Berarti ada pengototasi. Ada tasi nasembah. Jadi belum pernah nonton. Jadi rencana kayak ini mau ajakin nonton. Iya. Nah, Di rumah kan atau? iya sudah ada kan di Netflix. Ada di Netflix. Jadi teman-teman tolong DM Adi Iya bilang masak malak kok. Iya. Masak malak kena begitu. Iya. Masak malak gue. Film gitu. Film Ramaikan Instagram dia, DM Ki baru bilang ke entah testimoni ini kayak saya nonton biasa aja. Iya betul. Bisa. Biasa Nah, aja. ketika sudah banyak yang Teks DM. mana yang kau kirim gambar? Ih, Ku ketika palapa gulun. jika banyak yang masuk DM, nah, saya nonton bareng. Nanti ku rekam kalau saya nonton bareng sama dia di rumah. Lucu nih itu. Iya. Reaksinya tuh. Reaksinya tuh ya direkam gini teman-teman, tunggu nanti. Oke. Langsung ke Di kandang pas saya. kandang pas kok iya cikali nek. Cium Kan dulu sama- tawa saya dik. Bagus. Kan sama aja kita tidur. Ih. Tidak ada ji efeknya Adi. Iya. Nggak ada ji. Enggak banget. Ji. Apa nu kamu lakam? Paling horor film setan yang pernah nonton apa? Insidious. Insidious. Nah, Main-mainnya begitu ji. Maksudnya kayak tidak jadi apa bangka tuh, tapi kita yang berhayal kan udah situasinya yang menyeramkan. Cuman kan selalu nu tanamkan kalau pelen nih di belakang situ ada kameramen. iya ada orang. Iya. Di belakang sebelah sininya pasti ada telco. Ada Toh, Joko Anwar. Ada Joko Anwar dulu. Iya, di belakang sananya kuburan. Tidak Ji. Santai pokoknya kita nonton bareng nanti teman-teman. Oke. Mari kita baca cerita yang pertama. Assalamualaikum. Duh, Salam. Waalaikumsalam. panasnya lilin. Oh iya ditawa deh. Dulu deh. Panasnya lilin. Pasportnya tuh panasnya Salam, lilin. Mama. Lamanya mau minta maaf ya. Saya mau menceritakan sedikit pengalaman saat zaman kuliah. Saya kuliah di Makassar di salah satu universitas negeri. Saat masih semester awal, biasanya jadwal kuliah padat. Jadinya kalau ada sela jam kosong antar mata kuliah, paling dipakai sholat makan terus lanjut kuliah lagi. Oke. Saat itu musola di fakultas kami masih agak kecil dan rame sekali. Jadinya kadang saya ke kos teman untuk sholat makan. Nama temanku ini Tia. Oh Di rumahnya Tia. Tia. Ya, berarti perempuan lah ya. Iya. Imutia. Mutia namanya. Imutia. Ada teman-temanku itu Tia busuk. Nama panjangnya Kutiak. Kutiak. Di mana pernah dengar? Oh, ini siapa itu konten kreator? Apa ya? Brian Furan ya, Brian Furan. Namanya ketiak. Iya. Jadi dari zaman masih maba sampai skripsian, saya dan teman-teman sering ke kosnya Tia karena dia paling dekat dari kampus. Bisa ki jalan kaki ke sana dan daerahnya itu memang area kos-kosan, jadi banyak penjual, tempat print, makanan-makanan. Kemana itu dia? Ke sana, sering ke sana ke kosnya Tia Oh, untuk ini toh nongkrong apa kerja Iya, tugas sholat. Makanya saya dan teman lain sering ke kos itu untuk sholat makan. Iya. Ya jadi kayak base camp lah begitu. Iya. Oh, iya. Suatu hari selepas kuliah, saya sama temanku namanya Sarah janjian kak ke kampus untuk skripsian.
Karena kampus saat itu sepi dan tidak seru, jadinya kami memutuskan untuk ke kosannya Tia. Saat itu saya mau sekali kencing, kebelet pipis. Oh iya, iya. Karena begini, kalau manusia itu pasti ada yang namanya pipis. Iya. Ada Dan sudah pasti akan kebelet ki. iya, sudah pasti akan kebelet. Kenapa nu jelaskan? Manusiawi yang begitu kawan. Tapi saya tahan karena sekalian saja di kosannya Tia nanti toh. Pintar. Toh, daripada di kampus. Iya. Nice kayak people. nice people. Pikirannya adalah Iya. oh nanti aja deh. Bahaya di Kosannya sini. Tia, Iya. Oke. Kosannya Tia itu ada beberapa kamar. Jadi kayak satu koridor panjang, baru pintu kamar anak kos saling hadap-hadapan kayak kos-kos biasa lah. Tapi tidak semua kamar terisi. Sampainya saya sama Sarah di kosannya Tia, pintunya tak kunci. Pintunya lagi terkunci. Selain ada orang. Ada orang atau antara? Ya ada orang. Iya. Lagi di dalam gitu. Selain saat keluar kamar, Tia ini memang suka kunci pintunya kalau lagi di kamar mandi, tidur dan lain-lain. Oh iya. Saat itu karena kebelet pipis, jadi saya ketok-ketok pintunya dengan keras sambil apa? Kayak berusaha buka gitu. Oh iya. Tia, Oh, iya, saya iya. bilang. Jadi Nabi bilang, "Bang, Tia." Tia di dalam Nabi bilang, "Iya." Oh. Jadi Nabi bilang lagi, "Tia, buka dulu pintu, mau sekali Kak kencing." Oh. Nah, jawab lagi, "Iya, tunggu mandi Kak." Nabi bilang Tia. Nabi bilang Tia dalam. Saya Nabi bilang lagi, "Cepat kau dulu lah, kau dong mau sekali mak kencing ini toh." Iya. Kebelet banget mak. Di kepalanya mi. Iya. Iya. Maksudnya Kan perempuan. Oh perempuan. Berarti bukan di kepalanya. Di badannya. Iya maksudnya di badan ini kan belum keluar air. Nah luruskan. Iyalah. Nah mengerti je. Nah jawab mi lagi Tia, "Iya tunggu." Berkali-kali saut-sautan, tapi Tia tidak keluar-keluar ki buka pintu. Sambil saya terus coba buka gagang pintunya tuh kayak gimana kata, tapi masih terkunci. Sarah cuma ketawa-ketawa lihat saya kayak tantang kencing. Oh ini iya, Mario Clio. Karena kayak Mario Michael Clio gini. Jackson kita, Michael Jackson gitu. Iya. Aduh. Iya. Sikap lilin kodok. Iya. Kalau Larin bukan tak lagi. sikat lilin. Enggak Ji, nah bahasa muka mah. Tetap jika luar. Tetap jika luar bukan untuk tahan itu. Kira untuk ditahan. Oh bukan. Bukan toh? Bukan. Oh, gue kira suruh tahan. Supaya keren gitu saja dilihat. For your information, Tia ini orangnya ramah dan welcome sekali. Bahkan kadang saat sedang makan atau pakai pakaian saja, kalau kita datang pasti cepat dibuka. Iya. Lama menunggu, tiba-tiba Tia muncul dari luar kosan. Dari luar. Dari luar kita ternyata Tia. Nah, pertanyaan pertama, kenapa nak jawab gitu pengen Tia di dalam? Siapa itu di dalam? Iya. Maksudnya kalau pengen kau memang kasih takut, jangan kau juga mengaku kau Tia. Jangan kau. Bilang kalau mau kasih takut toh. Iya. Tia mau sekali kencing buka gitu dulu. Iya. Saya bukan Tia, saya hantu. Ya, jadi orang di luar Iya. merasa kayak Iya. oke kau hantu. Ngapain saya ya? Gitu. Saya pergi saja deh. Harusnya saya pipis di kampus. Di kampus Iya. saja. Tia datang dari luar pintu utama kosan sambil pegang payung dan Nabi bilang, "Dari tadi mah kok dari beli makan ini." Ih. Ten 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 ten. Berat. Jadi terus yang tadi yang nyahut siapa tuh yang lagi mandi di dalam Oh, siapa? pertanyakan Ji. Untungnya Ben saat itu tidak sempat Ben tak buka pintu dan Tia segera datang buat kami sana. Nah setelah itu kami ceritakan ke Tia apa yang terjadi. Apa yang terjadi tadi toh? Iya. Suara cewek yang berasal dari dalam kamar Tia sangat jelas dan tidak mungkin dari kamar lain. Karena saat itu saya tempelkan kupingku di pintu. Oh iya yang kayak begini tuh. Iya. Iya. Jadi jelas bahwa itu suara dari dalam kamar. Betul. Bukan dari kamar yang lain. Eh. Saya dan Sarah bahkan ingat betul kalau itu persis suara Tia. Ya. Tia hanya tertawa sambil bilang, "Mungkin kalian lagi ditegur siang-siang begini ribut-ribut." Kamar tuh talah. Siang-siang loh. Nah maksudnya begini, kalau misalkan ribut di siang hari, Iya, itu kan memang. aktivitas kan masih ada. Iya. Belum orang istirahat. Kenapa kau marah toh? Iya. Mungkin kau ditegur siang-siang ribut-ribut. Kalau malam baru bisa. Iya. Misalnya bisa tidak. Justru balik harus dong, tak nanti ya balik. marah kok kalau malam Iya. dan ditegur kok itu karena Dan- malam kok baru kebelet pipis kok. Tia. Nah, ini untuk temannya ini
tidak nah ingatkan Jitia, gak diingatkan kapan. Nah kira dia bilang apa tuh nu bilang? Kayak misalnya begini. Tia hati-hati. Oh Tia itu Tiati. Iya, Tia hati-hati maksudnya Tia hati-hati. Hati-hati. Tia juga mengiyakan kalau kejadian itu aneh karena sebelah kanan kamarnya kosong dan sebelah kiri kamarnya sedang tidak ada karena lagi penelitian di luar kota. Sehingga tidak mungkin ada yang nyahut. Bahkan saat malam hari, saat anak-anak kos berkumpul, Tia sempat bertanya adakah yang membalas sautannya temanku tadi siang. Semuanya mengelak dan salah satu penghuni kos mulai bercerita juga tentang pengalamannya. Oh, Namanya Tasya. Tasya ini yang punya pengalaman. Iya, jadi ini si Tia dulu sering sharing kamar dengan Tasya untuk hemat uang kos. Oh. Karena satu kampung jadinya akrab gitu. Iya. Tapi Tasya itu suka yang libur telah tiba toh. Iya, tiba-tiba juga. Libur telah tiba. Libur telah tiba. Itu lebih banyak pengalamannya. Tidak banyak. Tapi Tasya memilih untuk meninggalkan kamar itu dan menyewa kamar sendiri, kamar di depannya Tia. Selain karena kamarnya kurang luas, ternyata Tasya ada pengalaman horor di kamar Tia itu. Ini jawabannya. Ini Mi teka-tekinya. Ini. Oke. Infonya. Oke. Lanjut. Infonya suatu hari saat Tasya lagi siap-siap untuk berangkat kuliah siang, dia sisiran di kaca. Dia lagi sisiran, bercermin. Jadi sekedar gambaran, Tasya ini rambutnya panjang dan agak ikal. Agak ikal ke. Ya. Panjang dan ikal. Ikal dan begini deh. Saat Mas sisir, Tasya kaget karena bayangan yang dia lihat di cermin bukan mukanya. Bukan mukanya. Maksudnya? Yang dia lihat di cermin bukan mukanya. Tapi wajah cewek yang tidak dia kenal dan rambutnya pendek lurus. Pendek lurus. Maksudnya begini, dia lagi bercermin nih. Iya. Tiba-tiba dia tak ganti. Kenapa pendek rambutku? Dia pegang rambutnya ikal panjang. Kaget komedi. Lo Kok cerminnya kotor? Iya. Ya, Irwan anak sini. Oh, jadi kayak siluet kita mirroring begitu tapi bukan mukanya. Bukan mukanya. Deh. Coba kau bayangkan. Jadi lebih ke jendela aja. Jendela itu kayak Lebih ke jendela aja itu kalau begitu. Hal itu ceritakan Tasya ke mamanya dan neneknya di kampung, dan kata mamanya Tasya di kamar itu memang beda ada penghuni cewek, tidak jahat tapi mau kenalan. Biarlah aja. Itu kalau setan. Itu kalau setan. Bodoh amat kau baik. Kau baik tapi kau setan. Terima kasih banyak. Itu saja. Jelek bentuk. Maksudnya begini, dia tidak mau. Saya tidak apa-apakan kamu. Saya baik, Ji. Saya baik sekali. Saya mau kenalan. Tetap jaga bilang. Jago. Mending kenalan di Tinder mau kona sama orang. Jangan mau ke saya. Atau kami nyanyi terakhir nah. Saya baik. Saya cuma mau kenalan. Sendirian. Serem. Oh, Squidward. Alone. Dan kembali lagi. Dan terjadi lagi. Kisah lama yang terulang kembali. Mama apa? Mama setan. Iya, karena tidak nyaman Tasya pindah. Sementara Tia tetap di kamar itu karena dia cukup tumpul mibeng untuk hal-hal seperti itu. Oh, Tia. Tia kabal lah midi. Kabal kayak biar tom. Kayak kau mi por. Tak begini juga. Oh, nu cukur kesan rambut mo. Oh, ada belatung itu di punggungmu. Kayak begitu, kayak begitu. Maksudnya biasa midi ya. Kayak di sini mau tapi nyangkut kotor-kotor nah. Iya, di situ mau kena. Tidur kesan buka mata anda sering lompat-lompat kesan di situ. Pocong. Berarti Kayak pocong. biasa mi Tia, ini Tia dari jaga mantoi. Tia, hati-hati. Ger. Habis mi. Oh, habis mi. Habis. Nah, kesimpulannya adalah teman-teman dari semua cerita yang tadi, kalau mau memang pipis, keluar. Keluar. Jangan mi bilang di Iya. sana pi. Di sana deh. Di sini, Karena Pi. belum ini ada gambaran bilang oh toiletnya kayak bagaimana ya. Kalau iya, kampus betul. kan jelas banyak tulisan, tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Kalau Betul. tulisan-tulisan begitu tuh Iya. tidak ada masalah. Cuman kalau nurasa mi,
rumah Tia kan kemarin aku merinding bulu-bulu. Iya. Iya, tapi Merinding jangan. bulu-bulu. Mending kau pipis Ya. duluan. Oke. Mending pipis kalau mau pipis karena pipis itu bisa bikin kita berhalusinasi. Toh? Maksudnya? Iya maksudnya. Tidak serius. Karena Oh kalau ditahangi. Iya. jadi semua itu halusinasinya Ji. Halusinasi Oh, itu. bukan ya tahu itu. Mabuk pipis. Ih batenya dia hibur anunya dirinya. Iya. Nggak ada gitu kalau. Nggak ada gitu. Hantu apa-apa. adi, nggak ada aja. Iya. Itu. Ada aja memang di Al-Qur'an syaitan lah. Iya. Jin. Jin gitu Jin. semua. Iya, Itu jadi dibilang kuntilanak. Jin gitu jadi begitu. Sebenarnya dia orang Arab. karena Jin toh jadi kayak Jin dan Jung. aku ada jin dari Timur Tengah. Iya. Teh ayam coy. Oke, kita lanjut lagi. Halo balorang, duh panasnya lilin. Ya, oke. Halo. Sebelumnya maaf nih bang, saya bukan orang Makassar, Ih, tapi pengen gokil. cerita pengalaman yang bagiku seram ini. Gokil. Kamu gak dibaca. Jadi tahun 2018 lalu saya dan teman-teman kantor ada acara di Bali. Waktu itu kami diundang acara resepsi anaknya bosku. Acaranya hari Senin. Acara hari Senin malam. Kami berangkat hari Sabtu sore menjelang maghrib. Kami berangkat berenam, 4 cewek 2 cowok 4 cewek 2 cowok. di satu mobil. Satu gawang. Satu. Tena nak karena futsal. Oh, kok bisa main futsal gitu. 3 lawan 3 di satu mobil. Saya duduk paling belakang bareng kado nikahan. Oh, 7 seater berarti paling belakangnya dia. Ya, anjay 7 seater. 7 seater. Bro. Biasanya itu ada di mobil MPV atau SUV. Anak Cina nyari YouTube. Iya, no. Kalau hatchback itu cuman 2 baris. Kalau 10 roda ya. Kalau 10 roda kan itu mobil trek, mobil Mobil yang trek. biasanya bawa barang, biasanya tulis 100. Iya, di Kimai biasa dia. Iya. For your information aja ini sih. Hari Minggu dini hari kami sampailah di Bali. Lupa jam berapa. Langsung cari penginapan karena udah pengen rebahan. Akhirnya nemu dan sampai sini masih aman. Nah paginya kami rencana jalan-jalan tuh sambil mau pindah hotel lagi yang deket sama lokasi acara. Oh iya, biar gampang ya. Biar biar gampang. Iya. Biar gampang ya. Acara resepsinya itu di sebuah restoran di Denpasar yang setelah kita temukan di depan restoran tersebut ternyata ada hotel. Oke, gampang dong. Ya, Deket jadi banget nih. ya udah kami putuskan nanti malam kita di hotel ini nih. Iya. Nanti malam. Good sih. Tapi waktu itu kami masih lewatin aja karena maksudnya mau jalan-jalan dulu dan jauh banget kalau harus putar balik. Asli. Oke. Asli sih. Lagian plang nama resto dan hotelnya itu ada di pinggir jalan. Jadi pasti gampang ditemukan. Worth it. Ya elah itu mah cetek. Apa? Tidak sesuai konteks Mi. Iya, gampang ditemukan kan? Ya elah itu mah cetek. Cetek. Gampang kok gampang kok ditemukinnya. Ada deh. Waktu itu kami mau ke Pantai Sanur, pilih Sanur pilih yang kayaknya paling dekat di Google Maps. Oh. Ternyata Google Maps bikin kami kesasar. Ya, agak sering memang. Jadi lumayan banyak makan waktu tuh. Sampai di pantai itu sekitar sore. Dan gak lama kami pulang. Sekitar waktu-waktu maghrib pas mau cari hotel yang kami mau nginap itu. Iya. Yang pelangnya di jalan besar. Iya. Yang di depan restoran. Itu tidak ketemu-ketemu. Loh. Udah yakin banget itu jalannya benar karena ada patokan hotel mewah besar banget di dekat situ. Tapi hotel dan resto yang kita maksud nggak ketemu. Loh. Kita puterin sampai 3 kali tetap nggak ada. Akhirnya hopeless. Oh, berarti dia ini kayak maksudnya pasrah diri. Iya. Anjir. Menyeratkan. Iya. Benar ini dia. Karena kan dia bilang, 3 kali mas saya putar, 3 kali itu mas saya bertanya sama orang yang sama. Dia bilang sudah mau 3 kali mau kau bertanya di sini. Ya sudah, mending kau pergi di hopeless. Bukan. Hopeless itu bahasa Inggris menyerah. Oh, saya kira dia menyerah terus dia pergi ke Hopeless. Iya, Bukan nama tempat. hopeless motel. Bukan, tidak semua yang bahasa Inggris hotel. Pikir. Kamu pikir.
Akhirnya hopeless dan gak ada pilihan lain. Kita berhenti di sebuah penginapan dekat situ juga, di pinggir jalan raya. Penginapannya sepi banget, cuma ada satu orang penjaga cowok. Udah sampai di situ, diturunin semua barang-barang. Kami yang cewek udah capek, jadi nunggu aja di lobi. Sedangkan teman-teman yang cowok survei nyari kamar yang bagus lah. Lalu memutuskan buka 3 kamar di lantai 3. Bang kanannya kalau memang baca pelang. Terus pelangnya ini hopeless Bali. Memang namanya. Memang hopeless. Tuh jentoh enggak salah ya. Betul nih. Saya jelaskan sedikit kondisinya ya bang. Oke, lu jelasin aja deh. Jadi kamar-kamarnya itu berdampingan lewat lorong-lorong gitu kan. Berdampingan. Ini lorong nih, Iya. Ini lorong. Dia dampingin tuh. Dia Dia dampingin tuh. Enggak, maksudnya dia dalekan. Dia dalekan gitu. Oh iya, ngerti. Damping-dampingnya lu ngerti gak sih, Son? Son kepribes. Saya jelaskan sedikit Jadi kamar-kamarnya itu berdampingan lewat lorong-lorong gitu kan, dan berhadapan sama tembok. Iya. Kamar pertama itu di dekat balkon yang menghadap jalan raya. Untuk teman yang lagi hamil 9 bulan dan suaminya yang juga sebagai sopir kami. Kamar kedua diisi saya plus 2 teman cewek. Kamar ketiga itu di dekat balkon menghadap kolam renang di bawah. Diisi teman cowok saya yang satu lagi. Nah, disinilah awal mula kejadian bang. Setelah fix pilih kamar, langsunglah kami semua naik ke kamar masing-masing. Penginapannya itu benar-benar kayak nggak pernah ada pengunjung gitu loh. Kayak penginapan udah nggak layak huni. Penginapan tua dik. Ya. Pegangan tangganya pun masih kayu dan udah rapuh gitu. Beberapa ruangan kayak ruang spa, gym itu udah nggak berfungsi. Aku sempat ngomong sama temanku, kok sepi ya mbak? Nah, bertanya gitu misalkan tuh. Kau kenapa nu masuk? Enggak. Kayaknya enggak tahu itu bilang sepi tuh dan kayak tidak layak ini hotel kayak ini. Karena ada kayak karyawannya hotel tuh tanya. Iya. Nah, jelaskan nih. Kok sepi ya? Jadi dulu Mas di sini ada pembunuhan gitu. Oh iya. Langsung Ji. Iya, ini masih ada darahnya nih. Ini nggak mau hilang. Iya, ini nggak mau Kemarin hilang. udah ini dibersihin ke Iya, udah gitu pakai aja. portes nggak bisa. Nggak mah pakai portes. Iya, tuh tangannya masih ada di sana tuh. Iya. Kok nggak diambil? Iya. Jijik aku jijik. Iya. Polisi juga nggak mau masuk sini. Ini tempatnya tutup apa emang nggak dipakai ya? Gitu-gitu bang. Pas udah di kamar kita didampingi sama mas-mas penjaganya gitu. Nah, persis kan? Anehnya meskipun kamarku udah disemprot pewangi ruangan, tapi tetap bau pengapnya itu nggak hilang. Iya sih. Oh, bau Iya. tikus. Iya, karena lembab toh. Iya. Lembab. Nggak pernah nyala sih atau ini. Iya. Harusnya ada pewangi otomatis itu tapi lagi rusak. Toiletnya sempit dan pengap. Udahlah nggak ada feel apa-apa, jadi beres mandi bersih-bersih. Sekitar habis isya kita cari makan. Pas di parkiran depan penginapan itu kami sempat foto di dalam mobil. Sekitar jam 10 malam kami sampai lagi di hotel. Langsung istirahat masuk kamar masing-masing. Nah biasa kan kalau nginep bareng itu suka nggak bisa tidur cepat kan. Yang bertiga emang Ya, suka ngobrol gitu. Iya, ngobrol. Deep talk. Yes. yes gitu kan. Yes. Yes. Kami bertiga emang urakan banget malam itu. Oh, dia urakan. Dia urakan. Asli Maksudnya dia rambutnya kerak ngas begitu. kerak. Dan rambutnya kerak ngas. Biar orang tidak tahu artinya Iya. itu. Nah tahu aja bilang ada lucu Iya, kerak ngas. kerangas kayak dia. Jadi dia urakan banget gitu kan. Urakan sawah. Orang. Ketawa yang sampai terpingkal-pingkal. Oh, dia terpingkal juga. Namanya Bali kan udah terkenal mistis ya dengan budayanya. Salahnya kita nggak ada permisi gitu dan nggak ada yang sholat. Nah, Salah itu sih. Salahnya sih. Teman-teman tuh pada ngira aku bawa mukena, nggak taunya ketinggalan di rumah. Ya, Dan nggak ada inisiatif buat beli juga. Udah benar-benar kayak nggak ada feel apa. Kami tidur dengan posisi TV masih nyala dan posisi tidur. Ingat banget waktu itu tidur jam 11 malam. Pas jam 11 malam. Pas udah nyenyak tidur, aku dengar tiba-tiba temanku ini teriak-teriak histeris kenceng banget dan langsung keluar kamar. Aku kaget dan langsung lari juga. Pas di pintu aku masih sadar berdiri di belakang dia. Nah, pas udah di lorong kamar, teman-teman yang lain udah ngerubung.
Tapi teman cewekku ini masih teriak-teriak. Seingatku aku hadap-hadapan sama dia dan aku kayak nantangin gitu, kayak mau adu pukul. Tapi nggak lama pundakku berat banget dan ngerasa aku senderan di tembok, terus berangsur hampir keduduk gitu bang. Nggak Oh kuat. jadi kayak Dijelakkan ya. mungkin tuh. Iya. Pantas dia berkerubung. Iya, kayak berkerubung kayak ini burung gereja. Iya, sama kecubung. Apa kecubung? Bukan. Ada deh. Mana Bi? Nggak tahu berapa menit aku pingsan, lalu tiba-tiba kebangun udah di kamar yang satu lagi sambil disetel ayat kursi. Setelah aku bangun nggak pakai lama semuanya langsung memutuskan untuk cabut dari situ, langsung packing ala kadarnya dan cabut. Anehnya si penjaga ini nggak ada panik sama sekali. Pas ada teriakan sampai aku bangun pun nggak ada yang nyamperin ke atas. Curi kayak saya nah. Pas check out pun kayak dia nggak ada tindakan untuk mencegah untuk apa gitu loh, dan nggak kaget juga. Dan enggak ditanya juga, Mas kenapa cabut? Iya, atau kenapa teriak? Kenapa teriak? Enggak, kayak biasa Iya, ya. itu Kayak curiat nah. Kayak curiat nah, ini memang hotel lama tutup. Jadi ada orang di situ tuh duduk Ji. Mas saya mau pesan kamar. Iya. Ya sudah masuk kamarnya kalau ndak salah di sini deh. Dapat yoi. Jadi jangan salahkan tahu kau yang datang. Kau yang datang, dia cuma duduk. Dia tidak menjelaskan juga bilang saya karyawan sini. Benda. Iya. Langsung cari hotel lagi, dan anehnya ternyata hotel yang sebelumnya kami cari itu ada di dekat situ. Ditutup kayak nunya, ditutup kayak penglihatannya. Dan itu kejadian sekitar jam 1 atau jam 2 malam. Pusing banget aku ngetiknya bang, keinget lagi. Akhirnya malam itu kita cuma buka 2 kamar, tidurnya bertiga. Aku sama temanku yang teriak tadi dipisah tidurnya karena takut kejadian lagi. Semalaman maksa banget buat merem, pengen cepet-cepet pagi. Nah besoknya pas cerita-cerita kejadian semalam, aku tanyalah ke temanku yang teriak itu, Mbak aku semalam lo ngerasa kayak nantang kamu di depan mukamu pas. Terus kata dia, iyo aku lihat kamu itu kayak leak. Lea, apa itu Lea? Lihat itu yang besar kayak yang biasa di Bali itu yang begini. Kayak Lea ke? Iyo. Oh itu mina berat punggung tadi ke berat Iya, gitu. karena barat gitu kan kayak besar kayak begini tuh. Iyo, apa itu? Lihat. Iyo aku lihat gitu kamu itu. Kalau begini tuh apa? liuk. Bagus. Iya, Ada aku juga lihat. itu yang Apa? jadi minuman. Ya apa itu? Luwak. Setan. Pakai WMI dia. Ada juga itu yang kaget ki. Apa itu? Like. Tidak. Padahal yang kaget itu loe. Loh. Terus kata dia, iyo aku lihat kamu itu kayak leak, makanya aku teriak. Tiap lihat kamu aku takut. Mukamu itu kayak aku lihat pas di kamar. Barong leak, cuma kepala tok, nggak ada badannya. Aku yang dengar cuma kaget, dan alhamdulillah setelahnya nggak ada kejadian apa-apa lagi sampai pulang. Alhamdulillah. Setelah ditelusuri memang waktu itu kami nggak ada yang lagi haid, cuma ternyata temanku yang teriak itu lagi hamil muda dan nggak mau ngaku dan nggak bawa tolak bala juga. Anehnya lagi, foto yang pas di parkiran itu nggak bisa dibuka filenya beberapa hari, padahal HP temanku itu HP baru kan aneh. Dan ada salah satu foto juga pas kita baru berangkat menuju Bali. Di jendela mobil dekat duduk itu ada penampakan barong, matanya gede, lidahnya panjang gitu bang, kelihatan putih-putih di foto, makanya penasaran banget lalu di zoom. Dan tampaklah dia. Ada penampakan. Nah maksudnya ya hal wajar gitu, karena di Bali kan memang bisa dibilang keyakinannya juga. Dia percaya ada yang seperti itu toh. Jadi Mistis. kembali lagi ke kaunya sendiri, harus ada namanya permisi, Bertabek-tabek. harus kayak masuk ke tempat itu. Jangan apa istilahnya apa ya, kayak jangan terkelupa deh. Iya. Jangan kabar-kabar. Iya. Itu aja sih mbak, jangan Itu terkelupa. aja sih, jangan terkelupa. Sama Artinya the meaningnya sih kayak Artinya. iya artinya sih jangan ini takabur gitu ya. Kalau gue sih kayaknya itu aja sih, maksudnya which is sih kalian harus jaga diri ya di kampung orang kayak gimana. Soalnya sih gue rasa tuh
lu tuh nggak ada ininya mau have fun healing aja gitu. Lu Yo nggak. ai. Lu Gue sih nggak- ngerasa kayak gitu juga. Sempat bener. dia juga kayak give up begitu. Give up. Give up begitu nyari hotelnya kan. Bener banget. Soalnya kalau masalah yang lu nggak dapat hotelnya karena lu nggak lihat jalannya sih, maksudnya kayak hey man. Hey man. itu mungkin cuman Google Map yang bingung aja gitu. Hey man. Lu harusnya gak usah masuk di hotel kayak gitu. Lu di pinggir jalan aja lapar gitu. Lapar. Oh, udah lapar lagi. lapar lagi. Maksudnya kalau misalkan kayak gitu ya, artinya kan lu memang mempersiapkan lu untuk traveling. Yo, Artinya which is lu traveler gitu. Iya. Dan lu sih kayak gini deh gue tanya deh. Sini deh gue bilangin deh. Gue bilangin deh. Lu lapar, terus lu kayak cipur. Ya lu ngandre lah. Oh iyalah. Iya kan sih? Iya enggak sih? Iya. Kayak istilahnya begini, orang Makassar bilang ya darahnya cerah kah? Made sense sih, made sense Iya, itu. made sense sih, darahnya cerah kan. Darahnya cerah. Unti na pisang. Kaluru na rokok. Ya made sense gitu. Make sense. Maksud Gitu. gua, Make sense. darahnya cerah kayak sama gitu. Iya, sama aja sih. Unti na pisang. Pisang. Ya pisang dia unti gitu. Aduh, enaknya di kalau orang anu di logat di enaknya tuh didengar begitu. Kalau kita logat sendiri kayak dijagur kibaran mah kayak ngapa kan jadi tertarik Kenapa kan kok? Terima kasih ya Mbak sudah mengirimkan Terima ceritanya. kasih sekali sudah mengetik sepanjang itu. Kita apresiasi loh. Iya. Gue sendiri Itu appreciate sih. Lo appreciate dia kan karena gila ngetik sebanyak itu. Maksudnya perlu effort yang gede gitu sih. Iya sih. Tapi lu pernah ngetik sepanjang ini nggak? Pernah dulu sih waktu ini. Waktu Kerja kerja ilmiah. ilmiah. Karya ilmiah. Makalah. Gue IPS kan. Jadi kalau orang lulus tuh harus bikin karya ilmiah gitu. Oh, lu ngetik tuh. Lu isinya apa tuh? Oh, gue udah lupa sih karena di situ gue kopas sih. Hah? Kopas itu mah Berarti nggak bukan nuket. itu mah nggak ngetik bang. Iya elah. Ya elah. Lu cukur sana. Pale lu kayak rumput. Seaja lu tong. Iya. Oke. Masih ada? Kita yang kutanya masih ada. Oh masih ada, boleh. Gua sih udah gitu maksudnya. Gue sih terserah lu aja sih. Lu aja lu mau lanjut, oke. Gua jalan, oke. Orang tolol. Assalamualaikum, paspornya. Duh, panasnya lilin. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Yulanwar. Yulanwar. Motong Yolanda, motong Yanwar. Dua-duanya. Ambil mie Atau dua-dua. dari pasangan Yolanda dan Anwar. Iya, tahu. Jadinya Yolanwar. Yolanwar. Sudah kau pikirkan, sudah kau inginkan. Bukan? Bukan. Oh. Pokok yang itu lagu yang begini. Yolanda. Iya. Iya, sebelumnya itu apa? Layaknya engkau pergi. Itu ya? Yolanda. Iya, betul. Tepung beras rose brand. Saya mau cerita tentang rumahku yang di mana saya masih tinggal sampai sekarang. Oke, fine. Saya mau jelaskan terlebih dahulu kalau rumahku itu dekat dari Pantai Losari. Oh, berarti Makassar. Iya. Kita nggak perlu logat sih kalau ini. Iya. Bicara biasa aja sih ini. Enggak, gue kalau logat udah nempel aja gitu. Oh, Udah lu nempel. kebiasa gitu. Udah. Lu udah kebiasa gitu ya. Udah di out of your head. Iya. Iya gitu. Jadi which is gue ngomong tuh ya literally automatically. Oh, automatically ya. Jadi keluar keluar alone. Sendiri. Keluar sendiri. Iya, maksudnya gue nggak tertep-tep lagi, Apa tuh? terbata-bata. Masa tertep-tep? Bata tab-tab. Ya, Dia sudah. lu masa nggak ngerti sih bahasa terbata-bata. iya. Dia udah lancar, dia udah nggak redstone gitu. Apa tuh? Redstone? Batu merah. Bata-bata. Aduh lucu. Aduh lucu.
Bahasa lu nasi campur banget sih. Saya mau cerita tentang rumahku yang di mana saya masih tinggal sampai sekarang. Saya mau jelaskan terlebih dahulu kalau rumahku itu dekat dari Pantai Losari. Ya. Sudah ada sejak zaman penjajahan Belanda. Oke. Di terasku ada patung setinggi orang dewasa dan ada pohon bambu besar. Plus ada anak kecil orang Belanda. Lama namun Masih ada memang. masih tak bikin Indonesia kau. Indonesia kau. Wih, sudah merdeka makin. Rumahku itu lantai 2, tapi lantai 2-nya sudah hampir 15 tahun tidak dipakai karena alasan lantainya masih kayu dan sudah keropos. Nah, modelan rumahnya berarti kayak ki rumah nenekku. Oh ya, di rumah panggung tapi ada batunya di bawah. Iya. Iya. Terus kayu nih dan teralis-teralisnya tuh kayak memang bangunan-bangunan Jerman, Belanda. Belanda ya. Tiang-tiangnya. Nah, begitu iya. Makanya kayak setelah bikin video Teta kemarin baru kulihat kayak cantiknya rumah kayak bangunan zaman dulu kan. Arsitekturnya tuh. Nah, nenekku itu pernah cerita mantoy kayaknya dia pernah ketemu Belanda begitu. Dan bilang toh lek begitu ditampilin ya anu pabalut lansa bento penjual lansa ditampilin di Belanda kan Belanda enakan lebih Cina. Mana pahit nih. Maksudnya kau salah Belanda. Overdomes. Iya, perdomes kok makan saya pahit. Ikau kok biji na anu lansanya memang ada bijinya. Manis di pinggirnya itu. Agak kaget kok dong. Kapan lah cerita? Oh, lama sekali sih. Beberapa tahun yang lalu pagi hari bertepatan hari Minggu. Iya. Yang dimana setiap harinya itu diadakan Car Free Day. Oh iya iya. Tuh. Jadi banyak orang melintas di depan rumah. Terus ada orang Bone melintas di depan rumahku mau jalan ke Pantai Losari. Nggak begini kawan. Kenapa kau tahu itu bilang orang Bone? Itu. Masa jalan ini tapi di sini kau dong. Tapi sih Iya. Car Free Day kayak ini, Car Car Free Free Day kayak ini. Tidak begitu. Kayak ada kan? dari situ Iya. cina tanda. Oh, Rambone. Nggak begitu kenapa tiba-tiba nupat. Tapi tiba-tiba itu orang Bone berteriak. Asli kodong. Oh, cocok di Di sini nih. Jadi tahu. Di sini kok Di ditahu. sini ini tahu. Di sini. Saya kira memang tidak bicara kok tiba-tiba judge Iya, orang. orang Bone. Iya. Di sini teka dia berteriak. Iya. Apa udah bilang? Tapi tiba-tiba orang Bone berteriak. Asli kodong. Keringat dingin ki. Baru gemetar, baru pucat mukanya. Jadi spontan semua orang yang melintas lihat itu orang. Apa nak bilang? Dan orang di udah ke dan Saya orang Bone. saya orang Bone. Dan orang di rumah juga keluar. Jadi dikasih tanami dulu. Pas dia sudah tanami baru mau cerita kalau ada dia lihat ular besar lilit itu pohon bambu. Dan itu ular mau makan itu orang Bone. Jadi langsung berteriak, tidak lama langsung datang keluarganya jemput. Itu sih. Banyak. Enggak ini pemilihan di. Pemilihan katanya itu sampai di terakhir. Nah, itu orang Bone lihat ular besar melilit pohon dan bambu. mau makan itu orang Bone. Kayak ngapa minta jas kamu bilang. Orang Bila lalu mau makan Iya. itu orang. Iya. Mau makan itu Iya. orang Bone. Kenapa kayak- disengkam iya? Nggak lama keluarganya jemput. Simpelnya maksudnya begini. Nah lihat pintu. Ada keluarga kenapa kau nak yuk mau pulang? Sudah Mi. Simpelnya ceritanya, tapi masih ada lanjutan. Terus juga dulu ada tuh kan dipanggil. Ini kayak lebih kayak one liner. Iya, potong-potongan. Potongan. Potongan Ji. Habis betul lah itu tadi. Habis betul Habis itu betul tadi. itu tadi. Tidak ada Mi. Begini kawanku. Orang Bone Ini ji. saudara. Orang Bone ji mau dimakan ular nah cerita kok dah lah kok. Car Free Day, ada orang Bone teriak, oi ada KFC. Orang semua balik. Kenapa itu? Baru cerita ternyata ada ular di situ mengelilingi bambu baru ada semua. Tidak untuk apa tadi nak cerita lantai 2-nya yang sudah lama tidak dipakai. Iya, itu. Tidak ada hubungannya tuh. Sabar. Oh, masih ada. Itu satu setup untuk beberapa one liner. Oke. Sabar. Oh, berarti kalau saya bisa menebak, nanti deh. Ya. Terus juga dulu ada tuh kan dipanggil untuk perbaiki seng di lantai 2 rumahku karena sudah cocok. bocor-bocor. Premisnya memang rumah tawa. Ya, rumah memang. Belum sempat semuanya dia perbaiki itu seng tidak pernah mau datang. Sempat dia mengeluh di maceku kalau setiap dia kerja selalu diganggu sama perempuan bajunya warna merah, rambutnya panjang. Selalu dia tampakkan wujudnya di depannya itu tukang. Aduh, sudah.
Masa bilang one liner. One liner satu baris. Masuk ke saya tuh kaget begitu. Saya kira itu tukangnya tidak mau lagi datang karena setiap bekerja ada orang bonet teriak ada ular mau makan. Sebentar saya tosen dimakan. Iya. Sudah Mi. Sudah, Mi. Lanjut lagi. Masih ada. Next. Terus juga pernah ada tetanggaku yang punya keluarga datang dari Jakarta. Iya. Jadi sore-sore itu dia duduk di samping rumahku karena di situ memang ada warung. Jadi dia lihat ke lantai 2 rumahku. Jadi pas di samping rumahku ada jendela kotak kayak mata tapi itu jendela tidak ada kacanya. Iya. Betul. Kayak apa sih namanya itu? Batako apa sih ini? Iya. Apa? Kan ada sapu itu lantai ada. Apa? Itu kan ada sapu tuh. Agak Apa tadi nganging, aku agak bilang? nganging. Ventilasi. Ngapa nak kosong? Jadi dia lihat kukira itu dicari. Jadi dia lihat itu ke lantai 2 rumahku. Jadi pas di samping rumahku ada jendela kotak kayak mata tapi itu jendela tidak ada kacanya. Tiba-tiba ini orang Jakarta bilang ke tetanggaku, masih dipakai kah itu lantai 2-nya itu rumah? Tetanggaku bilang lama tidak dipakai. Kenapa kah? Langsung ini orang Jakarta bilang, tadi pas ku lihat ke atas ada perempuan pakai baju merah ku lihat. Baru itu perempuan dia lihat Ika juga. Selesai. Sudah lagi. 2 menit kasih takut si baju merah, si baju merah sudah 2. Orang Bone sama orang Jakarta. Bukan tuh orang Bone kan ular. Tukang. Tukang dan sing juga orang Jakarta. sama orang Jakarta. Iya. Terus juga ada pernah tetanggaku laki-laki. Jadi sekitaran jam 10 malam itu dia mau pulang ke rumahnya sendiri. Terus dia lewat di samping rumahku. Tiba-tiba dia kayak terpanggil untuk menoleh ke jendela yang ada di lantai kedua. Jadi pas dia menoleh ke lantai 2, ternyata dia lihat itu cewek pakai baju merah. Dan mukanya itu cewek hancur setengah dari dahi sampai hidungnya. Hancur. Terus dari hidung sampai dagu tidak hancur. Ini hancur ya, ini bagian hancur sampai mata. Terus turun tidak. Ini tidak. Oh iya. Stay ngaji pakai sunscreen. Terbakar kiste. Itulah. Nah, pertanyaanku, banyaknya dia kumpul di cerita. Iya tahu. Kayak misalkan datang itu dia menunggu je kayaknya. Nice. Mau pulang. Tunggu dulu jangki pulang. Apa tadi kita rasa? Tadi saya melihat. Oke. Baju merah kan? Oke, sudah. Soalnya mau kirim di Belora. Iya. Baru pendek sekali cerita aku. Iya. Jadi harus banyak ini, biar pendek tapi banyak. Iya, makanya saya sebenarnya tidak kurasa aja karena setiap anu takut kan. Jadi kita mana? Mungkin dia kasih kumpul cerita begitu. Dia kasih kumpul. Jadi keesokan harinya malam-malam lewat lagi di samping rumahku mau pulang ke rumahnya. Terus mau dia pastikan betul, dia lihat betul yang itu cewek atau tidak. Jadi melihat ke atas lagi. Pasnya melihat ke jendela atas ada lagi tuh berdiri cewek yang hancur mukanya pakai baju merah. Tapi ada terus gitu nih. Selesai. Selesai di situ. Selesai lagi satu saya. Nah, yang saya penasaran dari ceritamu yang kau kirim. Hey, mana pengalamanmu kau? Apa je kau gunamu? Apa je kau? Nah, kau tinggal di situ. Nah, sanging orang jeli ya, King. Ada orang tuh lihat tuh pakai baju merah. Iya. Lihat dulu siapa tahu baliho itu. Itulah maksudnya kenapa kau tidak alami sendiri. Coba siapa tahu terakhir ada dari dia. Tunggu kau ini yang rasakan. Gitu. Pernah juga. Jadi paceku lagi baring-baring di kamar. Bapak nami seng. Marahin seng. Jadi posisinya kamarnya ini di sampingnya tangga. Terus di sampingnya itu tangga ada WC. Oke. Jadi paceku ini lagi baring. Tiba-tiba dari kakinya ada dia lihat cewek panjang rambutnya terus pakai baju merah. Pakai baju merah. Terus itu cewek merangkak dari kakinya paceku sampainya baku tatap. Aduh, agak seram siang ini. Begini nih, biar saya takut tikus lagi. Biasa kulihat di TikTok ada orang lagi tikus begini. Nah ini orang. Nah ini dia. Terus paceku berusaha melawan tapi tidak bisa goyang kayak orang ketindihan. Oh iya ketindihan gitu. Jadi paceku cuma tutup mata aja terus baca doa. Setelah beberapa menit baca doa, pasnya dia buka matanya tidak ada itu cewek. Selesai. Mimpi di siang bolong.
potongan-potongan cerita Iya. cerpen, maksudnya cerpen. Awas tah. mama gue ini kalau terakhir bilang, demikian cerita saya Kak, saya sebenarnya tinggal di Jogja. Tenan mantan Tanjor dikiringan. Anu dikiringan tuh. Itu dan dari pengalamannya. Dari pengalamannya dia karena selalu abe mana di sana? Amang. Amang. Ada yang itu tetangga ya Iya. lewat kita lihat di atas beng. Ya, Oke, baju merah. Iya, oke, catat lagi. kayak premis. Terus pernah juga temannya Kak Ceko datang ke rumah. Terus minta izin Ki mau kencing jadi masuk di jalan ke WC. Kau mana? Tidak rasa saya. Terus ini WC ku sampingnya pas tangga. Pas tangga naik ke lantai 2. Jadi pas sudah mi kencing, dia buka pintu WC. Langsung tangga nalia. Tiba-tiba pas buka pintu WC, tiba-tiba dia lihat anak kecil hitam, Anak kecil hitam. baru merah matanya melintas lari naik ke itu tangga. Beda ini ya, beda. Jadi ini temannya Kak Ceko langsung keluar dari WC ikuti itu anak kecil. Pas menoleh ke tangga hilang itu anak kecil. Selesai. Selesai. Next. Begitu ya nih. Apa sih? satu hari negatif. One liner Indra Primawan kapan kan? Indra Primawan gini. Karena banyak nih orang rumah dengar kejadian. Ini Ah. kesimpulan. Oke, Kesimpulan. kesimpulan rangkumannya. Rangkuman mi kawan. Oke, pasti bagus ini. Iya. Pasti di sini mi. Di sini mi intinya inti. Karena banyak nih orang rumah dengar kejadian-kejadian begituan dari orang lain, jadi sepakat nih orang rumah panggil orang pintar. Jadi pasnya datang itu orang pintar ke rumah, yang pertama kali langsung dia bilang banyaknya jin di rumah tadi. Oke. Jadi dia jelaskan mi kalau di lantai 2 itu di lantai 2 itu rumahku, penunggunya ada noni Belanda, bajunya warna merah, mukanya hancur. Terus di sekitaran tangga ada 2 anak kecil, satu merah matanya, satu yang tidak merah matanya. Iya. Lalu di pohon bambu ada jin yang suka menyerupai ular besar. Oke. Baru di gudang ada sumur warna merah. Lalu dia jelaskan mi kenapa banyak jin datang dan tinggal di sini, karena dia tertarik sama patung yang ada di depan rumahku. Baru berdiri bulu-bulu. Iya. Apa aja? Baru nak. Apa aja? Enaknya one-linernya. Enak one-linernya. Jadi setup Iya. punchline nih. 2 detik sebelum nu bilang patung toh. Tak Iya. bantu bilang patung. Patung. Ngapa yang jadi nu boleh ginja patung adik? Nah, patungnya itu dari mana? Di dekatnya itu pohon pembuatan. Iya di depan di teras gitu. Di depan di teras. Banyak yang tertarik, tapi tidak ada jelas kayak bentuk patungnya. Enggak. Setinggi manusia jangan bilang. Setinggi manusia. Setinggi manusia. Dari Belanda, dari zaman Belanda beda. Oh, nah mungkin itu patungnya tak begini. Nah, siapa tahu di zaman Belanda itu adalah balon-balon udara yang begini panggil. Iya, dulu toh. Iya, dulu toh. Dulu cuma Datang lama toh. mi mengeraski. Mengeraski set. Tak gini. Nah, Jadi bilang kayak itu orang- Belandanya, ini dulu yang patung-patung selamat datang. Iya, jadi masuk deh. Masuk Selamat deh, datang. masuk deh. Siapa tahu ada sesuatu di atas. Iya, jadi mungkin curiga aku itu. Tapi begini saudara, di antara semua cerita tidak ada nak kau rasa. Kenapa bisa? Kenapa bisa? Kenapa Tidak ada bisa kau itu? nu dapat. Di mana Di kau mana waktu kau itu? Di mana kau itu? Di mana kau ketik ini? Ndak di rumah kau pasti. Di mana kau? Ndak ada rasa dia. Maksudku apa kayak angin toh atau pernah satu kali berdiri bulu-bulu kok ternyata mau kak berak. Sudah, kasih Sudah. masuk saja itu. Bisa mah kita upload itu di situ Iya. bilang, oh kau pengen rasa Tommy, yang lain juga. Iya. Ngerasa mi. Ini Terakhir tidak- lah tah. Di Iya. terakhir itu Mm-mm. bagusnya cantiknya itu kalau Tapi ada. tidak kok dong. Tidak. Apa kalau enggak ada? Iya sih. Tapi curiga aku memang kalau rumah itu sudah lama dari keluarganya mungkin dia tidak punya biaya atau memang tidak mau bongkar itu patungnya dan juga narobah bentuk bangunannya. Iya. Toh ada tuh yang biasa begitu di pinggir-pinggir jalan Harus yang kena pertahankan. lama nama ini rumahnya. Iya. Biasa lihat rumah Iya. gitu, tidak. Nah, pasti orang Dia mami ini sendiri rumah dulu. sendiri. Iya. Itu yang dia bilang atau kalau Banyak di merawat-rawat. pinggir-pinggir jalan terus tidak ada tinggali. Artinya orang situ punyanya meninggal minta. Iya. Dan saudaranya atau anaknya itu pergi merantau toh. Iya. Jadi tidak tahu Iya, betul. bangunannya. Biasa begitu sih. Oke, sudah 3 cerita kita bacakan. Bukan kita bacakan sih, Ial dibacakan. Next, Balorang akan
mengkolepi diri lah. Mengkolepi diri. Mengkolepi diri Betul. dengan teman-teman komika di sini. Coba tulis kolom komentar siapa kira-kira yang punya cerita horor di kalangan komika. Nah, kalau yang lain-lain takutnya kita belum ada link ke sana kurang tahu. Iya. Oke. Dan terima kasih Balorang. Ada sepatah dua kata. Oh iya, passwordnya. Passwordnya ini. Jarang buka. Ya, jarang buka. Iya. Begitu harus. Jarang buka. Ya. Harus VND Iya. RRT karena ada begitunya. Nanti saya kasih link WA-nya di bawah. Jadi ndak usah di save nomornya, sorry. Baru kepikiran bikin begitu. Nah, jadi kita kan mau collab nih teman-teman. Iya. Bagaimana ya biar enak collabnya? Kita kasih juga sembako. Iya. Bintang tamunya. Iya. Kalau uang kan enggak enak. Dia lebih banyak uangnya dia. Iya, lebih banyak uangnya dia. Iya. Nah, untuk membeli sembakonya itu. Iya. Kalau bisa ini saweria aku dong di Kau sini. tekan di sini. Terima kasih banyak Di sini panjang kau umur kumpul. Ki. Iya, di sini. Panjang umur Ki. Nah, surga Ki. Ada speech. Kalau dari saya teman-teman jaga kesehatan, jangan sampai sakit. Kalau dari Aldi. Itu cocok. Ya, kalau dari Aldi. Sudah ada wakil lemah ini kakakku. Oke. Dadah semuanya. Dadah.